Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Carolina Kamu dengan NIM 21111101089. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dan Teknologi Informasi Kesehatan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan juga sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan, di mana memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, serta mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Nah, dalam penerapan sistem informasi yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit, harus memenuhi beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu integrasi data, di mana sistem ini harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau unit dalam fasilitas kesehatan, seperti data pasien, rekam medis, penjadwalan, inventaris obat, serta informasi keuangan. Berikutnya yaitu keamanan data, di mana penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien, di mana sistem harus dilengkapi dengan perlindungan data dan kontrol akses yang ketat. Berikutnya akses SIK, di mana kemudahan akses harus digunakan oleh staf media dan administrasi. Antarmuka yang intuitif dan pelatihan yang memadai juga harus disediakan. Berikutnya rekam medis elektronik atau EHR, di mana fasilitas kesehatan sebaiknya memiliki EHR yang mencakup riwayat pasien medis pasien, diagnosis perawatan, dan resep obat. Ini membantu penyedia perawatan memberikan perawatan yang lebih efisien dan berkualitas. Berikutnya manajemen stok dan inventaris, di mana sistem harus memungkinkan pengelolaan yang efisien dari stok obat, peralatan medis, dan bahan medis lainnya untuk menghindari kekurangan atau pemborosan. Berikutnya integrasi dengan sistem pusat, di mana sistem informasi kesehatan ideal juga harus terhubung dengan sistem pusat atau instansi pemerintah yang mengelola data kesehatan nasional, di mana memungkinkan pelaporan data kesehatan yang akurat dan real time. Pemantauan kinerja, di mana fasilitas kesehatan harus dapat memantau kinerja mereka dengan bantuan sistem informasi kesehatan, termasuk pengukuran kualitas layanan, efisiensi, operasional, dan manajemen sumber daya. Berikutnya, telemedicine, di mana kemampuan untuk mengintegrasikan layanan telemedicine dalam sistem informasi kesehatan dapat memungkinkan akses perawatan jarak jauh dan konsultasi dokter yang lebih baik. Berikutnya, penyimpanan dan backup, di mana penyimpanan dan backup ini menyediakan infrastruktur yang andal untuk penyimpanan data dan prosedur backup yang teratur, yaitu kunci untuk melindungi informasi data penting. Berikutnya, pematuhan regulasi, di mana pastikan sistem informasi kesehatan mematuhi semua peraturan dan kebijakan privasi data kesehatan yang berlaku. Indikator yang sebaiknya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan di pelayanan kesehatan dapat mencakup yaitu akurasi data, di mana memantau tingkat akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk memastikan ke dalam keadaan informasi atau kendala informasi medis. Kemudian ketersediaan data, di mana memeriksa ketersediaan data kesehatan saat diperlukan sehingga pasien mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Berikutnya keamanan data, di mana mengukur tingkat keamanan data medis untuk melindungi privasi pasien dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Kemudian efisiensi proses, di mana memantau sejauh mana sistem membantu meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan klinis. Berikutnya pelayanan pasien, di mana melacak kepuasan pasien, waktu tunggu, dan tingkat keberhasilan untuk pengobatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Berikutnya integrasi dengan sistem lain, di mana memeriksa tingkat integrasi sistem dengan laboratorium, radiologi, farmasi, dan sistem lain yang mendukung perawatan pasien. Berikutnya yaitu kepatuhan regulasi, di mana memastikan sistem mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku seperti HIPPA, HIPAA, GDPR, atau regulasi lokal.
Berikutnya, pendokumentasian medis, di mana memantau penggunaan pendokumentasian medis elektronik dan kepatuhan dalam pedoman klinis. Berikutnya yaitu analisis data, di mana mampu menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajemen. Kemudian, kapasitas skalabilitas, di mana mengukur kemampuan sistem untuk mengakomodasi pertumbuhan pasien dan data. Dan berikutnya, dukungan pelanggan dan perbaikan, di mana evaluasi tingkat kepuasan pengguna dan respon terhadap perbaikan sistem. Dan terakhir yaitu pelatihan staf, di mana memantau sejauh mana staf kesehatan terlatih dalam penggunaan sistem. Nah, tanggung jawab pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi sistem dan integritas data pasien. Nah, ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh pengelola sistem informasi kesehatan, yaitu pengelolaan data pasien, di mana memastikan bahwa data pasien tersimpan dengan aman, akurat, dan terorganisir dalam sistem. Ini mencakup pengelolaan catatan medis elektronik, perbaruan informasi pasien, dan berikan akses yang sesuai kepada staf medis. Berikutnya, keadaan dan keamanan data, di mana bertanggung jawab atas keamanan data pasien dan privasi pasien. Itu termasuk dalam menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, mengelola hak akses, dan mengamankan sistem dari ancaman cyber. Kemudian, pemeliharaan sistem, di mana melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan berjalan dengan baik. Berikutnya, pelatihan staf, di mana memberikan pelatihan kepada staf kesehatan dengan cara menggunakan sistem dengan efektif dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Berikutnya ada integrasi dengan sistem lain, di mana memastikan bahwa sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan sistem lain seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi, sehingga dapat bergerak dengan mulus di seluruh fasilitas kesehatan. Berikutnya yaitu dukungan pengguna, di mana memberikan dukungan teknis kepada pengguna sistem ketika mereka menghadapi masalah atau pertanyaan terkait sistem informasi kesehatan. Berikutnya yaitu kepatuhan regulasi, di mana memahami dan memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku seperti HIPAA atau GDPR, serta mengikuti pedoman medis dan keperawatan yang relevan. Kemudian, yaitu pengembangan sistem, di mana berpartisipasi dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang, termasuk fitur-fitur baru yang diperlukan oleh fasilitas kesehatan. Berikutnya, pengelolaan anggaran, di mana bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk sistem informasi kesehatan, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan. Berikutnya, rencana bencana dan pemulihan, di mana membantu dalam merencanakan strategi pemulihan data dalam kasus bencana atau kegagalan sistem. Jawabannya, ya. Seorang sarjana kesehatan memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes, di mana seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memenuhi syarat untuk peran tersebut dengan beberapa pertimbangan, yakni yaitu pengetahuan tentang sistem kesehatan, di mana seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem kesehatan, kebijakan kesehatan, dan tantangan dalam pelayanan kesehatan yang merupakan aset berharga dalam mengelola sistem informasi kesehatan. Berikutnya, pemahaman terhadap data kesehatan, di mana pengetahuan tentang data kesehatan dan informasi pasien adalah komponen penting dalam manajemen sistem informasi kesehatan. Dan ini sesuai dengan latar belakang sarjana kesehatan masyarakat. Berikutnya, kemampuan analisis, di mana seorang sarjana kesehatan masyarakat seringkali dilatih dalam analisis data kesehatan yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan. Berikutnya yaitu pengelolaan proyek dan komunikasi, di mana kemampuan dalam pengelolaan proyek dan komunikasi juga efektif juga untuk peranan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Dan ini adalah keterampilan yang dapat dimiliki oleh sarjana kesehatan. Berikutnya yaitu pelatihan tambahan, di mana seorang sarjana kesehatan masyarakat mungkin perlu memperoleh pelatihan tambahan dalam bidang teknologi informasi dan manajemen sistem informasi kesehatan. Ini juga bisa mencakup pelatihan sertifikasi atau kursus yang berkaitan. Berikutnya kita masuk pada materi. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Kita masuk pada pertanyaan kedua yaitu indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan. Pertanyaan berikutnya, jelaskan mengenai tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes?
Mungkin hanya itu dulu yang boleh saya sampaikan dalam video kali ini, dan sampai bertemu dalam video berikutnya. Bye-bye!